Halo guys, welcome back my channel Artros Rider di Otomotif. Kali ini kita akan membahas sejarah salah satu motor bebek legendaris yang menjadi favorit masyarakat Indonesia, yaitu Honda Astrea. Sejak diluncurkan pertama kali, motor ini telah berperan penting dalam perkembangan transportasi di Indonesia. Mari kita telusuri perjalanan Honda Astrea dari masa ke masa. Honda Astrea 700, tahun 1981 sampai 1983, perjalanan Honda Astrea dimulai pada tahun 1981 dengan peluncuran Honda Astrea 700, juga dikenal sebagai Supercab 70. Motor ini hadir untuk menggantikan model C70 dengan spesifikasi teknis yang mirip, namun desain bodi yang lebih modern termasuk lampu depan berbentuk kotak. Astrea 700 terkenal irit bahan bakar, dengan efisiensi hingga 100 km per liter. Meskipun tidak dilengkapi bagasi atau keranjang depan, terdapat ruang penyimpanan kecil di bawah plat nomor depan. Warna yang paling umum adalah merah dengan sayap depan berwarna putih. Honda Astrea 800 tahun 1983 sampai 1986. Pada tahun 83, Honda memperkenalkan Astrea 800 sebagai penerus dari Honda Astrea 700, dengan berbekal mesin 80 cc dan pengapian CD. Motor ini masih menggunakan 3 percepatan atau 3 speed saja seperti pendahulunya Astrea 700. Astrea 800 ini mengalami perubahan desain yang sangat signifikan. Lampu depan lebih besar, lampu sein depan menyatu dengan rumah lampu yang ada di stang, dan lampu belakang menyatu dengan bodi belakang. Fitur penyimpanan di bawah plat nomor depan tetap ada. Lalu penerus dari Honda Astrea 800 ini yaitu Honda Astrea Star. Di tahun 1985, Honda meluncurkan Astrea Star. Desain ini menampilkan model yang dinamis, dengan lampu sein yang berbagi tempat dengan lampu senja, lalu lampu belakang didesain dengan kontur bodi dengan lampu rem dan sein yang berbagi dengan rumah lampu. Dengan dibekali kapasitas mesin 96 cc dan kelistrikan CD, Astrea Star juga dibekali dengan 4 percepatan. Meskipun tidak ada perubahan yang signifikan pada mesin, Astrea Star terus menjadi pilihan terjangkau hingga 1995. Astrea Star tidak hanya berhenti di sini aja loh guys. Selang beberapa tahun, Astrea Star memunculkan generasi keduanya, diproduksi dari tahun 1992 sampai 1996. Motor buatan lokal ini, di mana semua komponen dan perakitannya dibuat di Indonesia, desainnya masih sama dengan generasi yang pertama. Selain perubahannya yang ada di stripping, perbedaannya lagi ada di suspensi belakang. Suspensi Astrea Star generasi kedua ini berbentuk polos dengan penutup, dan spesifikasi mesin masih sama dengan generasi pertama. Seri Astrea Star generasi ketiga selanjut adalah Astrea Star Black. Astrea Star generasi ketiga ini merupakan penyegaran dari Astrea Star generasi kedua. Diluncurkan pada tahun 1994. Motor ini memiliki ciri khas dengan serba hitam, dari mulai sayap motor, blok, mesin, tromol, tutup rantai, handle dan bodi dibalur warna hitam. Untuk spesifikasinya pun masih tetap sama. Setelah itu lalu dilanjutkan dengan kemunculan motor bebek selanjutnya. Cikal bakal penerus dari Astrea Star ialah Honda Astrea Prima 1998. Dengan tampilan yang hampir mirip dengan pendahulunya yaitu Astrea Star, Honda Astrea Prima ini sudah lebih unggul dari segi kecepatan dari pendahulunya. Dengan dibekali mesin 100 cc, sistem pendingin udara dan transmisi otomatis 4 percepatan, dan motor ini mesinnya dikenal lebih unggul dibandingkan Astrea Star karena mesinnya sendiri dibuat atau didesain langsung dari tanah kelahirannya yaitu Jepang. Meskipun desain Astrea Prima hampir mirip dengan Astrea Star, namun perbedaannya ada pada stripping dan shock breaker depan. Dan tidak lama kemudian di tahun 1991, Astrea Prima mengeluarkan seri Limited Edition. Desain Astrea Prima Limited Edition ini masih sama dengan desain generasi sebelumnya. Ciri-ciri Astrea Prima Limited Edition ini adalah 1. Blok mesin, tutup rantai, footstep, kulit jok, berwarna abu-abu semua. 2. Sayap berwarna hitam. 3. Stripping ada tambahan tulisan Limited Edition di cover tutup aki samping. Dengan spesifikasi mesin yang sama dengan generasi sebelumnya. Mesin Astrea Prima menggunakan material berkualitas tinggi dan desain asli dari Jepang menjadikannya lebih unggul dibandingkan penerusnya Astrea Grand.
Astrea Grand atau yang sering kita kenali dengan nama Astrea Grand Bulus, mengapa bisa dijuluki dengan nama Astrea Grand Bulus? Dikarenakan lampu belakang motor Grand ini hampir mirip dengan hewan bulus. Motor ini mulai mengaspal sejak tahun 1991 sampai 1994. Pada tahun itu Astrea Grand diluncurkan sebagai penerus Astrea Prima meskipun menggunakan mesin yang sama. Perbedaan utama terletak pada warna blok dan cover mesin yang hitam, membedakan produksi buatan lokal Indonesia dari mesin buatan Jepang. Desain Astrea Grand ini sangatlah berubah jauh dari desain sebelumnya, desainnya lebih aerodinamis tidak seperti Astrea Prima maupun Astrea Star yang cenderung lancip dan mengotak. Pada Honda Astrea Grand ini lampu depannya sudah berubah agak tipis dan melebar untuk footstepnya sendiri Astrea Grand ini sudah terpisah dari swing arm nyalo. Tidak seperti pendahulunya. Lalu generasi selanjutnya adalah Astrea Grand atau bisa sering kita kenali dengan Astrea Bulan Sabit pada tahun 1994 sampai 1998. Nah, perbedaan antara Astrea Grand Bulus dan Astrea Grand Sabit terletak pada lampu belakangnya. Untuk Astrea Grand ini sedikit ada perbedaan dari sebelumnya yaitu dari lampu belakangnya. Lampu belakang Astrea Grand Sabit ini seperti memakai topi lancip, hampir sama dengan Astrea Prima. Dari segi mesin Astrea Grand ini tidak ada perubahan alias masih sama dengan pendahulunya. Kecuali di bagian sayap motornya, Astrea Grand Sabit ini menggunakan warna hitam dan Grand Bulus menggunakan warna putih. Honda Astrea Grand ini terkenal akan mesinnya yang super bandel dan keiritannya loh teman-teman. Sehingga banyak masyarakat Indonesia yang menyukainya sampai instansi-instansi pemerintahan pun ikut serta memakai motor ini seperti PNS dan kantor pos. Astrea Grand mempunyai banyak varian loh guys. Yang pertama Astrea Grand Facelift ini. Kedua, Astrea Grand atau Black Astrea eksklusif di tahun 1994 sampai 1995, dengan tampilan serba hitam dengan spek mesin yang masih sama. Ketiga, Astrea Grand Black Impreza pada tahun 1996 sampai 1997. Kemunculan Astrea Grand Black Impreza ini menggeser Astrea Grand Black eksklusif. Secara desain sama dengan warna bodi serba hitam semua, dan spesifikasi mesin yang sama, perbedaan hanya ada pada stripping. Orang pengalamannya aja puluhan tahun. Motor lu bisa ngajar begini nggak? Honda Black Astrea Impreza. Pada tahun 90-an akhir Honda mulai ketar-ketir dan harus putar otak untuk inovasi ke depannya dikarenakan muncul pesaing-pesaing dari motor bebek 4 tak maupun 2 tak, seperti Suzuki dengan Shogunnya dan Yamaha dengan Yamaha Krypton, dan jangan lupakan pabrikan yang satu ini Kawasaki dengan Kawasaki KZ-nya. Sehingga Honda harus berpikir lagi untuk membuat inovasi dari Honda Astrea series ini, lalu tak lama kemudian muncullah Astrea Supra. Honda Astrea Supra ini didesain untuk menyaingi kompetitor-kompetitornya, seperti Yamaha, Suzuki, dan Kawasaki. Desain Honda Astrea Supra ini sangat modern seperti lampu depannya, lalu dengan desain lekukan-lekukannya pun sudah mulai aerodinamis. Honda Supra ini diproduksi dari tahun 1997. Untuk mempersingkat durasi waktu dan dikarenakan saya sudah pernah membahas sejarah dari keluarga Supra di video sebelumnya. Supra tahun 90-an tidak dilengkapi dengan pengereman depan cakram, berbeda dengan seri Supra di tahun 2000-an seperti Supra X, Supra Double X, dan Supra Fit. Jika kalian ingin mengetahui sejarah Honda Supra series, kalian bisa klik link di pojok ini. Terima kasih. Oke, lanjut pembahasan tentang keluarga Astrea Grand. Bebarengan dengan kemunculan bebek modern Astrea Supra ini, Honda juga mengeluarkan varian terbaru dari penerus asli Honda Astrea Grand, yaitu Honda Astrea Grand Impreza pada tahun 1998 sampai 2001. Melihat pasaran Honda Grand yang belum surut di masa itu, maka Honda Astrea Impreza ini akhirnya diteruskan hingga pada tahun 2000-an. Di awal tahun 2000-an Honda meluncurkan penerus Astrea Grand Impreza yaitu Astrea Legenda 1 yang sudah mulai mengaspal dari tahun 2001 sampai 2004. Untuk Astrea Legenda 1 sepertinya Honda memang berniat memecah varian Astreanya dalam 2 segmen, satu ke Astrea dengan era Grand-nya, satu lagi dengan era Supranya. Astrea Legenda 1 yang mengaspal mulai 2001 desainnya kembali mirip dengan Grand maupun Impreza.
dengan dibekali mesin berkapasitas 97 cc dan 4 percepatan. Jadi bisa dibilang Astrea Legenda 1 memang merupakan versi baru dari Impreza, sedangkan Supra merupakan segmen baru yang coba digarap Honda dengan desainnya yang modern agar bersaing dengan kompetitor. Setelah Legenda 1, Legenda 2 hadir menyapa masyarakat selang 2 tahun kemudian atau 2002, Astrea Legenda 2 diluncurkan dengan stripping model baru. Pada tahun 2002 sampai 2003. Makin jelas kalau Legenda 2 bukan hadir sebagai suksesor Supra, mereka hadir di segmen yang berbeda dengan kapasitas mesin 97 cc, sama seperti Grand. Namun mesin yang dipakai Astrea Legenda 2 mirip dengan Astrea Impreza. Legenda 2 ini berdiri sejak tahun 2001 sampai 2003 sebelum akhirnya digantikan Honda Supra Fit dan Supra. Nah itu dia bebek-bebek Astrea yang pernah mengaspal di Indonesia. Nah, teman-teman mungkin itu saja yang bisa sampaikan mengenai sejarah asal-muasal Astrea Grand, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe agar bisa semangat terus membuat konten. Saya Artros Rider pamit undur diri.